warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sugiarto MPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Kepanjen, yang kami hormati segenap jajaran Bapak Ibu Komite SMP Negeri 4 Kepanjen, kepada jajaran Bapak Ibu Guru dan juga karyawan SMP Negeri 4 Kepanjen, dan tentunya kepada Bapak Ibu wali murid, siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 4 Kepanjen yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Darul Ilmi SMP Negeri 4 Kepanjen dalam rangkaian acara parent gathering dan juga pembacaan hasil psikotes putra putri Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan ditakdirkan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali rasanya kami kedatangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami memberikan sambutan selamat datang di SMP Negeri 4 Kepanjen. Tentu ini bukan barang baru lagi untuk para Bapak Ibu sekalian, sudah beberapa kali hadir di sekolah tercinta kita, tapi pada hari ini ada nuansa yang berbeda, karena kita bersama-sama akan mendengarkan arahan dan juga motivasi dari beberapa narasumber kami yang telah kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Tentunya nanti akan diawali dengan sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kepanjen, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Dayati selaku motivator dan juga psikolog, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan hasil psikotes siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 4 Kepanjen yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Risa Rahmawati, Magister Psikologi. Beliau juga seorang psikolog. Dan tentunya rangkaian acara pada hari ini akan dibawakan oleh saya Ahmad Robiansa selaku guru bahasa Jawa di SMP Negeri 4 Kepanjen, dan juga seorang MC wedding dan martek. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang belum kenal dengan saya. Terima kasih. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang beragama non sebarangkali ada yang di luar, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari bersama-sama kita membuka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Allah hadina wa ala kulli niyyati sholiha al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yakni sambutan oleh beliau Bapak Dr. Andes Sugiarto MPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Kepanjen. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Sugiarto MPD atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum kita bersama-sama mendengarkan arahan dan juga motivasi dari beliau Profesor Dr. Umi Dayati, mungkin ada sedikit pengantar dari saya. Dulu waktu ketika saya sekolah itu, saya tuh merasa seperti kurang dapat dukungan dari orang tua, jadi kayak mencari jalan sendiri seperti itu. Nah, itu menurut saya penting sekali peran orang tua. Kesuksesan anak itu ternyata bukan hanya di sekolah, tapi bagaimana peran orang tua di rumah itu sangat penting sekali. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nanti akan dikupas tuntas oleh beliau Ibu Risa Rahmawati, Magister Psikologi. Silakan. Terima kasih. MC-nya ganteng sekali ya Ibu-ibu. Pasti loh ya Mas. Pasti ya kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat bapak-bapak? Bahagia hari ini? Bahagia. Kok ngono? Sampun. Begitu ditanya bahagia hari ini yang jawab. Ini berarti nyambung kalau Bu Umi. Ya ngono ibu lah. Ya, Bumi nggak hadir ya. Nah. Bumi nggak hadir. Oh, Baik, hari ini saya mau nggak tahu ya. Bang, hasil saya nggak dikasih tahu tadi. tapi semuanya Iya, harus betul. bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Konser saya di sini. Bapak Ibu Komite, gimana kabarnya? Sehat, aman selalu? Aman. Baik, dulu. Sebelumnya, begitu saya ngomong, saya mau membahas tentang hasil tes psikologi. Begitu dibuka hasilnya langsung mencurang. Perkenalkan, saya Nisa Rahmawati, MPC Psikolog. Jadi saya yang tanda tangan di hasilnya anaknya jenengan. Oh iya, mau ini kan? Oh mau ini, saya orangnya, saya psikolognya dan saya dukunnya. Ya. Lo katanya kan psikolog manusia setengah dukun ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu saya ngamuan itu ketok. Banyak bu ya. Apa mana sih senengan ini anak? Oh dikit. Aku gak ngamuan mbak, maksud tak buating. Cetong. Maksud tak buating itu loh telur isi bilar. Loh kan? Kenapa seperti itu? Ibu-ibu biasanya sing senengan ini anak itu biasanya bibirnya tipis menjorok ke depan. Ya, kalau ibu kan sampai aja mau buka masker kok suruh buka ini. Saya tak boleh aneh di sini. Oh, bapak-bapak aman. Bapak-bapak, kamu pengen ini loh betul nih. Ada gini. Dilalah anak zaman sekarang nggak ngerti kode ya pak. Bapak paling anak yang gini dong. Bapak gangguan tenggorokan apa? Itulah anak sekarang. Makanya jenengan harus bersyukur jenengan sekolah di sekolah luar biasa. Loh, Mbak Risa, di sini tidak hanya diperbaiki intelijensi kognisinya yang bagus, ya. Jenengan anak ini jenengan ditoto biar jadi anak yang apik, anak yang baik. Dari mana Mbak Risa? Di sini ada tes kepribadian, padahal kepribadiannya belum terbentuk. Kami apa Mbak Risa tes kepribadian? Biar jenengan kalau membentuk anak enak, oh aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Khusus sekolah ini saya bawakan 1, 2, 3, 4, 5 konselor. Nanti kalau pulang dari sini setelah saya menjelaskan, Mbak Risa saya ingin berkeluh kesah tentang anak saya, datang ke Mbak Nimas, datang ke Mbak Galung, datang ke Mbak Yudi, Mas Angga atau Mas Taufik. Anakku ini kok gini Mbak Risa, anakku bakatnya matematika tapi nilai matematikanya jelek. Anakku kurang motivasi soalnya anaknya gini, anakku ngegimana opo caranya. Nah, itu nanti saya kasih 5 konselor. Ini putrinya Bu Umi. Buat sekolah Putrinya. Terima kasihnya sama Bapak Kepala Sekolah sama komite. Oh ya, karena yang memfasilitasi Bapak Kepala Sekolah sama komite. Saya sehari-hari praktek di rumah sakit Husada Bunda. Tahu? Di sana depannya gereja Ijen, depannya bakso bakar. Saya sehari-hari praktek di situ. Jadi nanti kalau ada yang lokir tahu apa? Nah, loro pikir kan? Ada yang lokir datang ke rumah sakit Husada Bunda, bilang saya wali murid SMP 4 Kepanjen, gratis. Daftari. Biasanya kalau pulang ke lagi ke saya, kalau daftar aja gratis. Ya kan? Sekarang tangan kanan di atas, diangkat tinggi-tinggi. Saya mau lihat dulu wali murid yang stres itu ono enggak? Kok stres kakek? Tangan kiri belum. Nah, tangan kanannya di atas, tangan kirinya kibas-kibas di bawah. Kalau saya bilang ganti, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kibas-kibas gantian, oke? Ganti. Yang di atas juga. Yang kibas-kibas yang di bawah, Bu. Malah yang atas yang gimana? Boleh ibu-ibu lek salah ngakak. Guyu kancane padahal awak dhewe salah. Ganti. Si.
Mbok mesek bapak ini. Saking konsentrasinya aku dibantu ganti. Ganti. Si. Ganti. Bagus. Ganti. Tepuk tangan. Jenengan tadi ada yang saya suruh ganti. Begitu tangannya dia kok menjadi benar-benar tangannya dia kepalanya. Itu menandakan jenengan badannya di sini, pikirannya nggak di sini. Ayo pikir apa? Belum masak, cicilan, nah. Pikir apa bu? Pikir murid di sekolahan, waduh ini murid bocor latih lah. Untuk saya pikir bangkit mamelele, ayo guys mendoro-mendoro. Jenengan kalau stres level 1 itu telapak tangan sama telapak kaki sering basah tanpa sebab. Stres level 1. Kenapa sih saya ngomong kayak gini terus? Jenengan jadi orang tua itu nggak boleh stres. Kalau stres ibarat gelas itu penuh. Kalau penuh gampang tumpah, betul apa enggak? Akhirnya didik kamu. Contoh anaknya tanya, Bu, seragamku sing lurik nih. Kalau kita penuh, tanya gitu aja sudah jadi pemantik kemarahan. Loh, seragamnya dia Pak Karo, seragamnya masih dari Mama saya tengok terus saya. Padahal itu kita tinggal jawab, yondek lemari biasanya cukup, ya kan? Kalau kita nggak penuh ya mas cukup. Tapi kalau kita penuh, waduh ganti dong. Makanya penuh seragam kolak. Nah itu kelihatan. Biasanya alisnya untuk kado. Oh bukan kadonya. Apa untuk kado? Makan mencurang ini. Sama tak delok alise. Kalau bangun tidur melek itu stres level 2. Kenapa? 80% migrain itu dipengaruhi oleh psikis. Hanya 20% dari fisik. Orang yang bangun tidur melek migrain dan handul untuk ketemu wong ibu meneh. Itu stres level 2. Sudah bawa handuk mau ke kamar mandi keliru ke dapur. Terus buka kulkas, ambil mikir, aku mangane lapor. Sudah keluar rumah sampai di depan gang, lawangi wis tak kunci apa durung. Setrikane wis tak cabut apa durung, itu stres level 3. Nek gak iso gak nang bojone, ambek bojone tanggane. Susah ini ya, gendut bisa. Stres level 4, datang ke usaha udah gratis tenang. Pokoknya nanti di depan resepsionis, susternya tanya, keluhannya apa bu? Di jalan bojo. Stres akut, ya kan? Nah, jenengan itu harus selesai dengan dirinya dulu. Minimal, jenengan itu jadi orang tua kan perannya banyak. Ya orang tua, ya istri, ya menantu, ya kan? Ya tetangga, ya Bu RT, ya Bu RW, ada sing lurah, ya kan? Macem-macem perannya banyak. Banyak hal yang membuat kita penuh. Tapi biasanya sasaran kemarahan itu siapa? Anak. Tukaran ambek bojo sing diseneni. Tukaran ambek orang tua sing diseneni. Anak. Oh bojo luar biasa. Hanya satu di antara sekian banyak yang tukaran ambek orang tua bojone sing diseneni. Ibu. Ya. Hanya satu dari sekian banyak. Kenapa paling enak itu nyeneni anak? Kenapa? Anak tidak melawan. Aduh kasihanku. Jenengan sekarang saya tanya, jenengan waktu kecil pernah dimarahi sama orang tuanya? Sering. Jenengan pernah dimarahi umur berapa yang ingat? SMA, double. Jenengan pernah dimarahi umur berapa? Mulai kecil, 5 tahun? 5 tahun? SD, ya wes 6 tahun lah. Jenengan saiki umur piro? 40. Diseneni umur 6 tahun, umur 40 seeling. Ketut gak? Gak. Ya, ancen jenenge anak nganyel no ati. Ngentek no lambe. Nanti saya
kepribadian anak. Contoh gini, saya belum bahas itu ya. Contoh gini, ada anak yang harus dibanding-bandingkan. Itu kancamu iso musuh awakmu gak iso. Anak semangat. Iya kancamu iso musuh aku gak iso. Ada anak gak bisa mah dibandingkan. Iku kancamu iso musuh awakmu gak iso. Ya sudah, biarkan. Kalau dia bisa, kenapa harus aku, ya kan? Aku adalah aku. Atau anak yang patah. Oh iya mancane aku gak pintar koyo kancaku. Wis aku jarno ngene aku pancene gak pinter apa pancene gak iso. Anak kayak gitu harus diunggulno. Anake mama itu arek paling pinter biyen sak kelas. Coba sih mama pengen ngerti pinternya ya Allah, wah energizernya naik. Nah itu yang akan kita lihat. Soalnya zaman sekarang saya dan teman-teman ini nyeleksi pegawai. Saya nyeleksi pegawai di mana-mana beberapa perusahaan. Rata-rata intelijensi IQ itu jadi poin nomor 7, bukan jadi poin nomor 1. Kenapa kok jadi poin nomor 7? Sekarang yang dicari orang apa? Orang kepribadiannya bagus. Nomor 1 loyalitasnya gimana? Disiplinnya gimana? Nah, nomor 7 baru pinternya seberapa. Saiki arek Mas yo pinter sebelangit gak iso ngomong ambek wong habis. Betul apa enggak? Pinter sondolangit tapi lemon luar biasa. Gak duwe kanca. Pinter sondolangit titik-titik ngomong-ngomongan. Titik-titik gawelutan, ya kan? Akhirnya gak duwe kanca. Mas yo arek gak pati pinter. Tapi koncone kuwate lek dodolan yo payu terus. Betul? Sekarang dibuka hasil tesnya, diangkat tinggi-tinggi, sudah dapat semua? Sudah? Lu ada yang belum? Ada yang belum? Diambilkan sama Bu Evana ya. Nanti itu loh Bu ngambilnya di depan ini loh, ibu-ibu kan gimana? Acaranya di masjid langsung megang ya kan? Ambil hasil tesnya di depan ya. Oh belum datang tadi. Oh ya kalau gitu sekarang boleh ngambil di depan, diambilkan sama Bu Evana. Oke. Hasil tesnya diambilkan Bu Evana. Sekarang dilihat contoh hasilnya di depan. Oke, sudah. Sekarang jenengan tinggal pilih. Namanya salah atau tidak. Yang belum dapat mana ibu? Oke, sebentar ya, masih diambilkan oleh Bu Evana. Oke, sudah. Nah, yang pertama dilihat namanya dulu. Jangan sampai ijolan. Kalau si ijolan, betul kan ini anak yang jenengan terus? Oke, betul? Nah, usia, betul? Mbak kurang sakulan sedino, gak apa-apa Bu ya, yang penting tahunnya betul ya. Oke, kemudian IQ. IQ itu apa Bapak Ibu? IQ ini, ada yang tahu IQ itu apa? Kecerdasan sih. Apa Bu? Mbak, tulisan. IQ itu kapasitas intelijensi. Jenengan bisa membayangkan kapasitas enggak? Kapasitas itu apa? Kemampuan, terus muatan. Jadi kalau kita membayangkan kapasitas itu cukupnya ada sak piro. Bisa membayangkan kan? Nah, kapasitas 1 liter diisi 1,5 liter. Amber enggak? Amber. Kapasitas 800 mili diisi 600 mili, kurang enggak? Kurang. Nah, itu namanya kapasitas intelijensi. Nah, itu namanya di otak kita namanya OIQ atau original IQ. Itu kapasitasnya agaknya seberapa besar. Masalahnya yang diukur IQ-nya anak jenengan yang ada di situ itu bukan OIQ. Nah, terus Mbak Isa, itu PIQ.
seberapa besar. Ibarat botol, satu botol, bisa membayangkan aqua satu botol ya. Nah, aqua botol itu ada yang diisi penuh, ada yang diisi separuh, ada yang diisi seperempat. Lah anak jenengan bisa jadi tidak optimal. Dari mana Mbak Risa tahunya tidak optimal? Jenengan lihat rank nilai di bawahnya. Kelihatan kan? Rank nilai di bawahnya ada nggak yang nilainya lebih tinggi dari IQ-nya? Contoh kayak gini, di rank nilai yang dari 115 IQ-nya cuma 112, ada? Nah ini loh, dari jenengan ini loh 115, nah tapi IQ-nya 109. Di sini, oh ini sudah optimal. Nah ininya 98, di sini 80. Jadi rank nilai adakah yang lebih besar daripada IQ-nya? Ada. Itu menandakan anak jenengan belum optimal. Contoh, masa wadahnya 109 isinya 115, amber gak? Amber. Jadi wadahnya nggak mungkin segitu. Harusnya IQ itu lebih tinggi daripada rank nilai. Jadi anak jenengan wajar kalau anak jenengan selama ini tidak optimal. Dari mana Mbak Risa nggak optimalnya? Dari mana nggak optimalnya? Nanti kita lihat kepribadiannya. Oh, motivasinya kurang. Oh, disiplinnya kurang, Mbak Risa. Oh, ini taktiknya tinggi dan lain-lain, nanti bisa kita analisis. Yang penting sekarang kita tahu anakku ini asli nih, pintar, nek gak digawe kabeh. Kok iso gak digawe kabeh? Anak zaman sekarang bisa kasih dipikir tuh. Pikir apa? Pikir game. Korea, loh. BTS, loh. Jadi semuanya penuh, akhirnya waktunya belajar dia mikir game, waktunya belajar mikir Korea, akhirnya kapasitas intelijensinya tidak optimal. Jelas nggih? Enak nggih lek nyeneni jenengan iki lho. Lho kan. Kami ku asline pinter. Saking gak optimal mikir apa? Nah, itu bisa jadi bahan jenengan dari selama ini anak saya kurang optimal. Oke, itu satu. IQ dan bakat itu bawaan dari dalam kandungan, bawaan dari lahir. Bawaan dari mana? IQ dan kecerdasan itu turunnya 2 gen dari ibu. Jadi anak-anak itu dengan pintar, ibu boleh kipas-kipas. Anak sopo sih Pak? Ya. Karena kecerdasan itu turunnya dari ibu. Terus Pak, dilihat bapak-bapak, terus bapak-bapak urun apa Mbak Risa? Ya. Bapak-bapak itu menurunkan 1 gen watak. Oh, cocok ya. Lek anake jenengan api ya. Oke, sabar, jujur, bapaknya iso ngomong lho kan, Bu, kaya bapake. Nah. Loh, napa Mbak? Napa Om? Waduh jarene mirip kayak bapaknya. Loh, mirip kayak bapaknya. Wis bapake ngono, anake ngono pisan. Betul sekali kan. Nah, ini bisa jadi pembelajaran kalau kita punya anak cowok, kita ngomong lek golek bojo sing pinter. Engko anak-anak mau pinter. Kalau buat anak-anak kita yang perempuan, golek bojo itu sing apik, jujur, loman, sabar, kan? Ono aku. Nah, ini bapak-bapak yang ada di sini ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Tak acungi jempol 6 lek ono. Jempol 4-nya dari saya, luruhnya aku nyelang. Kenapa acara seperti ini biasanya bapak-bapak tak mau datang? Ini luar biasa, bapak-bapaknya segini banyak. Biasanya saya rata-rata bapak-bapak paling cuma 2. Kenapa acara seperti ini biasanya bapak-bapak ngomong sampai anak ibu sing udang sampai anak ibu. Loh apa sih Pak? Bu, di kono ibu-ibu tok sarang penyamun. Makanya bapak-bapak di sini luar biasa. Kenapa? Karena di usia SMP emosi anak paling tidak stabil.
Munting-muntingnya arek itu di usia SMP. Nakal-nakale arek di usia SMP. SMP itu paling bisa menstabilkan hormon anak itu dari ayah. Jadi ibu langsung ngomong tadi bahasa tak akan. Tak ngomong ke bojoku ya kan. Paling bisa menstabilkan emosi. Contohnya gini, ibu-ibu ngomong, "Lek, sinau apa jawabannya?" "Ya Bu, mari dene HP ibu Bapak ayo sinau budal." Betul apa enggak? Jadi bapak-bapak yang ada di sini tuh hebat, mau berani mendidik anak bersama-sama, pengen mengenal, mempelajari anakku ini kayak opo sih. Karena apa? Munting-muntingnya beda. Ibu dijawab, "Lek, sinau," atau "Duk, sinau." "Duk, ya apa di sekolah?" "Duk, ibu itu loh ya, saya gini." "Ya, bapak Lek, ayo sinau, Duk, sinau." Ayo sinau sampai bapak berangkat pasti. Betul apa enggak? Betul, karena wibawanya bapak dibawa. Nah terus Mbak Risa, saya single parents, gak apa-apa ibu-ibu. Gak apa-apa, jadi single parents itu gak apa-apa. Suami saya sudah gak ada, gak apa-apa. Kita bisa, makanya perempuan itu diciptakan dengan tulang rusuk yang lebih lengkap. Betul? Karena apa? Perempuan itu segala bisa. Betul? Jadi itu dari Bapak Isa. Sekarang saya tanya, rumah ditinggal bapaknya 2 bulan, ngefek gak? Gak ngefek aja terus ya. Ditinggal ibu Rombino. Ya kayak aku atau Bu Rombino ya. Sedino ae panci de endi, sotil de endi ya kan. Wes selimut iso dengar TV ya kan. Wes gak karu-karuan. Itu hebatnya ibu. Jadi jangan berkecil hati kalau jenengan jadinya Mbak Risa hormonnya tidak stabil, harus distabilkan sama bapak. Wes aku tak boleh bojo meneh kamu. Wes ya, perempuan diciptakan dengan tulang rusuk yang lebih, jadi lebih lengkap. Jadi jenengan gak usah berbuat, apalagi wis ora hasilnya. Jenengan bisa tahu anaknya seperti apa. Tak sediani konselor, ingin cerita sakatake nang psikolog, nang konselor. Oke, lanjut ke bawahnya. Bawahnya ada multiple intelligence. Multiple intelligence itu apa? Multiple intelligence itu bakat 8 bagian otak. Jadi otak kita dibagi menjadi 8 area. Sebenarnya multiple intelligence itu ada 9. Masalahnya ada satu yang tidak kita ukur. Kenapa nggak kita ukur? Karena itu bakat kinestetik dan naturalis. Kalau kita ukur bisa jadi tesnya berlangsung 3 bulan. Gak mari-mari soalnya satu karena ada tes fisik, sehingga di sini yang diukur hanya 8 bagian otak. Multiple intelligence. 1, kecerdasan intrapersonal. Apa itu kecerdasan intrapersonal? Intrapersonal itu adalah kecerdasan meregulasi diri. Jadi regulasi emosi di dalam. Anak yang intrapersonalnya bagus, biasanya anaknya kepribadiannya agak stabil. Di sekolah tukaran ambek kancane di omah yo tancetai mesem-mesem. Ya apa nak sekolahnya apik Pak. Kalau anak intrapersonalnya rendah di sekolah tukaran ambek kancane di rumah, kok kuwi macane. Itu intrapersonal yang kurang. Anak intrapersonalnya bagus, itu biasanya stabil. 1, 2, interpersonal. Intrapersonal di dalam, interpersonal keluarnya. Anak intra dan inter bagus biasanya sosialnya bagus, cocok masuk jurusan hukum, jadi pengacara, notaris, waduh, hakim, jaksa bagus. Biasanya di dalam regulasinya bagus, keluarnya bagus. Kalau dibarengi dengan linguistik yang bagus, linguistik itu apa? Berbahasa, termasuk berbahasa asing. Dibarengi linguistik yang bagus, jadi public relation, waduh, berhubungan dengan orang, PR-nya perusahaan-perusahaan. Nah itu linguistik. Yang keempat, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu kemampuan abstrak. Apa itu abstraksi? Nggak jelas-jelas. Apa itu nggak jelas-jelas? Seni.
Korea sing kotak-kotak. Nah, itu maksudnya abstraksi. Linguistik abstraksi bagus. Anak saya mau masuk jurusan bahasa Rusia, Mbak. Mbak Risa, anak saya pengen masuk pondok hafiz Quran. Abstraksinya harus bagus. Nah, itu abstraksi, sesuatu yang abstrak yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari. Seni, musik, anak linguistiknya bagus, abstraksinya bagus, biasanya suaranya enak, pintar nyanyi, senang musik. Linguistik bagus, abstraksi bagus. Kalau abstraksi bagus, 3 dimensi spasial bagus, itu seninya bagus, gambarnya mesti amin. Lanjut, bawahnya abstraksi logis. Kemampuan logis itu apa? Kemampuan matematis yang digunakan. Apa itu matematis yang digunakan? Contoh anak jenengan sangoni 20.000, kilo ini sangoni 20.000. Begitu nerima uang langsung ngomong, ya kan cukup Bu. Nah, itu logisnya bagus. Kenapa? Begitu anak nerima uang 20.000, di sini otaknya jalan. Beli makan 10.000, beli fruity 5.000, beli jajan 5.000, burung tuku bensin gak cukup Bu. Nah, itu kecerdasan logis. Biasanya ibu-ibu itu logisnya ya bagus. Iya, nah kan? Ibu-ibu itu biasanya, perempuan itu biasanya logisnya bagus. Kenapa? Bojone lek gajian. Kok kayak sama ini Pak? Nah, itu biasanya kecerdasan logis, ya kan? Soalnya ibu-ibu itu sambil menerima gaji suami sambil mikir, wingi kerja sampai ini, kudunya sampai ini, kok kayak sampai ini? Nah, itu kecerdasan logis. Anak kecerdasan logisnya bagus, masukkan jurusan yang berkaitan dengan berhitung. Tapi yang digunakan atau aplikatif, contoh manajemen perbankan, itu bisa. Atau Mbak Risa, logisnya bagus, matematisnya bagus, abstraksi 3 dimensi bagus, mau masuk jurusan pilot bagus, pengen masuk pilot bagus. Kalau ini logisnya bagus, 3 dimensinya bagus, spasialnya bagus, fisikalnya mesti pintar. Kalau teoritis matematis itu kimia, beda deh. Jadi kalau teoritis gini, bedanya. Kalau logis itu kita gimana caranya menghitung gravitasi. Matematika tapi yang dipakai. Kalau matematis teoritis yang di bawahnya harus ada ilmu pasti, ada rumusnya pasti. Kalau matematis teoritis masukkan jurusan matematika murni, fisika murni, statistika bagus ya. Jelas deh Bu? Jelas. Lanjut. Kemampuan spasial. Spasial itu daya bayang ruang yang luas. Kalau spasialnya bagus, itu biasanya anak hafal utara, selatan, barat, timur. Itu spasialnya bagus. Apal jalan, apal nama, itu spasialnya bagus. Spasial bagus, logis bagus, tata kota masukkan jurusan planologi bagus. Kalau beda, kalau 3 dimensi itu daya bayang ruang yang terbatas 3 dimensi. Kalau 3 dimensinya bagus, matematis teoritis bagus, logis bagus, arsitektur bagus, masukkan arsitektur, desain interior itu bagus. Gitu oke? Oke, jelas. Oke, di bawahnya ada dominasi bakat. Dominasi bakat. Dominasi bakat itu apa? Dominasi bakat itu dibagi menjadi 3 bagian otak. Apa itu? Otak eksak, non eksak, dan bahasa. Eksak itu apa? Eksak itu ilmu pasti. Non eksak itu bisa ilmu sosial atau dan lain-lain, ilmu seni. Bahasa itu otak bahasa yang lebih dominan. Nah, dominasi bakat itu yang itu. Nanti kita bahas apa yang harus kita dulukan antara bakat dan minat. Kita lanjut dulu ke kepribadian dulu. Kepribadian. Oh ya, boleh. Ada yang belum dapat? Boleh, diambil dulu aja. Ambilnya kemana? Ke sana tadi kemana ya? Ya, di wali kelas. Boleh ngambil dulu. Cari anaknya nggak ada Mbak Galuh, coba dibantu di depan Mbak Galuh. Dipakai. Ya. Dipakai. Oh, dipakai. Oke, sambil bawa dulu aja. Mumpung ini yang paling penting adalah kepribadian. Kenapa ibu-ibu yang penting kepribadian? Kalau bakat, jenengan pernah
ini enggak? Sambil kita menunggu teman-temannya yang lain ya, sambil kita ngobrol. Jenengan pernah ini enggak mendengar bakat terpendam? Pernah? Pernah. Karena bakat itu bisa terpendam dan bisa tidak muncul. Bisa nggak sih Mbak Risa bakat itu tidak diasah? Bisa. Jenengan di rumah punya pisau? Punya pisau? Punya. Pisau itu kalau jenengan asah itu yang tajam atau yang tumpul? Yang tajam kan? Kan ada bagian tajam yang buat ngiris, yang tumpul kan belakangnya. Jenengan lek ngasah pisau itu yang tajam apa yang tumpul? Tajam ya. Tajam. Yang tajam jenengan asah sebentar itu pasti akan tambah tajam, betul nggak? Yang tumpul bisa diasah nggak? Bisa, tapi satu lama, betul? Lama pasti, satu lama. Dua, bisa jadi patah, iya apa enggak? Patah, soalnya itu kan bukan bagian yang diasah. Dua, tiga, bisa nggak setajam yang bagian tajam? Bisa. Sekarang saya tanya lagi, anak jenengan pinter bahasa Inggris gak iso matematika di les nopo? Ya sing gak iso Mbak ya di lesno matematika. Pinter bahasa Inggris gak iso matematika di lesno nopo Pak? Aku seneng adik bapak-bapak tak lesno kabeh. Sip. Tak lesno kabeh Mbak wis ya. Gak bisa matematika, pinter bahasa Inggris di lesno bahasa Inggris satu. Liyane matematika bahasa Inggris saya wis Mbak. Ya wis gak iso. Gak apa-apa Bu, lesno matematika gak apa-apa. Karena apa lah gak iso Mbak? Lek gak tak lesno ya tambah gak iso. Betul? Satu, di lesno gak apa-apa. Dua, tapi yang gak boleh kita berharap lebih. Kenapa? Gak bakat Bu, podo kayak kita ngasah bagian tumpul. Diasah, itu kan kayak ibaratnya anak gak bakat di matematika, diasah matematikanya. Apa bisa tajam setajam bahasa Inggris? Tidak. Gak bisa. Bener bapak-bapak tak lesno kabeh. Kan? Sip, dari ibu sip. Kenapa? Bahasa Inggrisnya dipoles sebentar langsung pinter. Ya kan? Dipoles sebentar langsung pinter. Tapi lek anak-anak gak iso matematika, lah salah gak iso matematika Mbak, gak tak lesno, lak remedi terus ya kan? Lah ya apa Mbak Risa mau ngarek gak iso? Gak apa-apa dileskan. Yang gak boleh adalah berharap lebih. Apalagi menyamakan ya apa caranya nilai matematika bisa sama dengan bahasa Inggris, alah mustahil. Karena apa? Kecerdasannya anak jenengan, bakatnya anak itu maksimal 3. Pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter bahasa Inggris, matematika, IPA wis, bahasa Inggris, matematika, IPA. Tapi sosialnya kurang wajar. Gak ada satu orang itu pinter sembarang, iso nyanyi, yo iso alat musik, yo iso olahraga, yo iso matematika, yo iso bahasa, yo iso sosial. Kancane gak kedumana. Itu gak mungkin. Dan zaman sekarang jangan minta anaknya berhasil di semua bidang. Ini saya ngajar di UT tentang psikologi perkembangan. Manusia itu ada milestone-nya. Milestone itu apa? Makin lama makin meningkat kemampuannya. Contoh, anak baru lahir jenengan gendong, tambah suwe tambah iso murep, tambah suwe tambah iso berangkat, tambah suwe tambah iso jalan, tambah suwe tambah iso mlayu. Saiki wis iso gegeri ibune, ya kan? Nah, itu namanya milestone. Tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Orang harusnya milestone-nya itu berhenti pada usia 40 tahun. Harusnya sampai usia 40 tahun orang itu masih mau belajar, ingin belajar. Tapi kalau jenengan push dari kecil, itu bukan bakatnya. Jenengan lesno, Senin les biola, Selasa les bahasa, Rebo les matematika, Kemis les renang, les-lesan terus sampai wajahnya kayak les-lesan.
lo kan? Minggu stres. Akhirnya anak itu belum usia 40 tahun sudah menurun. Akhirnya sekarang anak kuliah S1, begitu kuliah disuruh kuliah tolak. Tidak ada semangat kuliah, moto kuliah, minta berhenti kuliah. Anak saya Mbak Risa datang ke tempat praktek saya. Ada yang datang ke tempat praktek saya. Anak saya Mbak Risa dulu dari kecil ranking 1. Sekarang kuliah di ITB 2 semester minta pindah ITS. Pindah ITS 2 semester minta pindah Brawijaya. Anaknya pinter, tapi sudah capek. Harusnya orang capek belajar itu di usia 40 tahun. Ya kan? Ada yang di sini udah usia 40 tahun ke atas? Ada. Di usia 40 tahun ke atas biasanya milestone-nya orang makin turun. Orang Jawa kalau bilang apa? Rodok pikul. Tapi biasanya duit 1.000 itu sampai dano. Oh ya mesti ya kan. Masih yo 10 meter itu ketok itu 1.000 itu ya. Itu milestone-nya anak. Jadi jangan diminta anak optimal di semua bidang. Bakat itu ada. Tapi anak kita sekarang umur berapa? 15, 14, ada umur 14, 15. Dalam waktu 14 sampai 15 tahun anak hidup, itu anak-anak sudah punya pengalaman, Bu. Pengalaman itu bisa menumpuk di atas bakat. Ya apa contohnya? Bakatnya matematika. Nilai matematika mesti elek. Kok iso Mbak Risa? Kan anakku bakatnya di matematika. Ternyata pada saat SD, guru matematika ini jahat luar biasa. Akhirnya masuk ke otak anak apa? Aku pokoknya gak seneng matematika. Jadi ketika dia belajar matematika sing dieling gurune, aduh, masuknya matematika itu angel, matematika tidak menyenangkan. Akhirnya bakatnya tidak terasa. Jadi kita sekarang fokus sama apa? Nanti lanjut kita fokusnya sama kepribadian dan minat. Apa bisa Mbak Risa kita fokus sama bakat? Bisa. Lek jenengan seiso membelok-belokkan minatnya anak. Kalau minatnya anak masih sejalan, kalau minatnya sudah tidak sejalan dan sudah tidak bisa dibengkokkan, angel. Oke, lanjut kita ke kepribadian. Kepribadian 1, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu semangat. Jadi motivasi anak, motivasi belajarnya tinggi, motivasi nilai motivasinya tinggi. Itu biasanya kalau pagi dibangunkan nggak sulit. Kalau motivasinya rendah, nangek noing gugahe setengah mati. Betul? Saya motivasinya kira Mbak? Oh iya. Betul. Motivasinya berapa Mbak? 15. Ya kan? Nilai tertinggi berapa Mbak Risa? 99. Tapi nilai motivasi 99 itu ya hati-hati. Sekolah masuk jam 7, jam 3 pagi sudah ada di sekolah. Saking semangatnya ya. Motivasi itu semangat ya, keinginan untuk berprestasi. 2, imitatif. Imitatif itu apa? Keinginan untuk sama dengan orang lain. Anak imitatifnya terlalu tinggi, bapak ibu kudu waspada. Opo Mbak Risa, anak imitatifnya terlalu tinggi, ku koncone nganan melok nganan, koncone ngiri melok. Wah, waktunya sekarang lagi musim apa? Jaluk tukok lebu, aku tumbasno klambi sing koyok koncoku. Itu imitatifnya tinggi. Kalau imitatifnya terlalu rendah, ya bahaya. Apa arek gak ngurus belas. Kok iso Mbak Risa contohnya? Contoh, hari Senin seragamnya apa? Putih-putih. Biru putih. Senin biru putih. Anake jenengan gawe klambi lurik dhewe. Lek ditakoni ibuke lho, Le saiki dina Senin.
Loh kan, lho kok ya anakku. Liyane gawe apa deh, gawe apa dhewe. Nah, hari Senin waktunya biru putih, anak imitatifnya terlalu rendah, gak mau pakai baju lore. Ibunya tanya, "Loh, apa oleh saya lak dino Senin waktunya pakai baju biru putih?" Aku gak gelem padha iki kancaku. Itu anak imitatif terlalu rendah. Liyane kancane gawe dasi, anake jenengan gawe tali rafia. Liyane gawe sabu, anake jenengan gawe tali tampar ya. Cek beda dewe. Nah, itu imitatifnya rendah. Anak yang imitatifnya rendah dan itu terjaga. Jadi kepribadian itu selama 6 bulan bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kalau nanti sampai SMA di tes imitatifnya masih rendah, kelas 3 SMA di tes imitatifnya masih rendah, jangan masukkan kuliah yang lulusnya nanti jadi pegawai. Sulit mengikuti aturan. Cari kuliah yang kerjanya independen. Contohnya apa? Dokter, dosen, wirausaha, itu lulusnya independen. Kalau kayak gitu dimasukkan perusahaan, waduh, acur ya kan? Wayahe seragame opo, anak jenengan seragame opo. Wayahe melbu jam piro, anak jenengan melbu jam piro ya kan? Itu imitatif terlalu rendah. Kepribadian ini perlu dilihat. Kenapa? Agar jenengan tahu mana yang harus diubah, ditingkatkan dan diturunkan. Oke, lanjut. Kedisiplinan. Kedisiplinan itu apa? Kedisiplinan itu keteraturan. Anak kedisiplinannya tinggi kalau seusia jenengan biasanya kamarnya rapi ditoto dewe. Kalau kedisiplinannya rendah, aduh. Saya tanya, ada yang kamarnya anaknya jenengan rapi ditoto dewe? Ada, 1, 2, perempuan anaknya, perempuan. Ada yang laki-laki anaknya rapi ditoto dewe kamarnya? Gak ada mbak, kok sampe niki ono ae ya kan? Kok aja anakku bojoku ae gak gelem lempit selimut ya. Nah, anaknya disiplin mbak, aturannya mengikuti aturan. Tapi kalau kamarnya yomo, kan ada mama, ada mbak di rumah. Nah, itu bisa jadi dia disiplin tapi ketergantungannya tinggi. Nanti kita bahas, ada di bawahnya ketergantungan, sih sabar ya ibu-ibu. Lanjut, kepercayaan diri. Kepercayaan diri, jelas ya, kepercayaan diri itu bagaimana cara dia untuk menunjukkan diri. Nah, jelas. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini, kalau misal anak dengan kemandirian tinggi, menyelesaikan masalah itu biasanya bisa sendiri. Kalau kemandirian rendah, dikit-dikit sih nah, itu biasanya kemandirian sama ketergantungan itu berkaitan. Kalau kemandiriannya tinggi, biasanya ketergantungannya rendah. Kemandiriannya rendah, ketergantungannya tinggi. Apa ada Mbak Risa kemandirian tinggi, ketergantungan tinggi? Ada. Di sekolah dia itu sama kayak anak ketergantungan tinggi, kepemimpinan tinggi. Apa ada Mbak Risa? Ada. Di sekolah jadi ketua OSIS. Di rumah mau bobok sama mama. Iya, anak saya, jangan keras-keras pun. Ini ada anggota OSIS lainnya. Itu anak kepemimpinan tinggi, ketergantungannya juga tinggi. Anak kepemimpinan tinggi, ketergantungan tinggi, kemandirian tinggi. Ada kayak gitu? Ada. Di sekolah ketua OSIS, di rumah mah tulang. Itu anak kondisinya seperti itu. Karena apa? Nggak semua kita ngomong manusia. Ada nggak seorang manusia kepribadian itu selalu majemuk Bapak Ibu? Gini, ada nggak orang yang orangnya baik, sabar ya kan, murah, senyum, ramah, tapi mau medit, ya kan? Ada orang sing luwoman, ramah, apian, tapi telatan. Ada? Ada. Itu kepribadian. Kepribadian itu selalu majemuk. Anak jenengan yo gitu, gak ono wong api tok iku malaikat jenenge, ya kan? Utawa orang elek tok gak mungkin. Pasti ada baik dan buruknya. Oke, lanjut. Loyalitas. Loyalitas itu apa Bapak Ibu?
Kesetiaan. Loyalitas itu kesetiaan. Di usia jenengan, kalau diberikan pertanyaan loyalitas, itu pasti jenengan bayangkan untuk suami atau untuk teman kerja. Yang bapak-bapak pasti membayangkan pasangannya masing-masing atau tempat kerjanya masing-masing. Anak-anak kita rata-rata loyalitasnya rendah, jadi nggak usah hubungan, aku gak duwe loyalitasnya mek siji, nggak apa-apa, wajar, rendah wajar, karena seusia anak jenengan itu egosentrisnya masih tinggi. Dia sifatnya masih here and now. Ya apa caranya aku iso seneng saiki, hari ini, detik ini. Jenengan lek nyeneni ateak dadi apa le meneh. Wis gak kepikir bu apa jare meneh. Wis jenengan kalau mau ngasih tahu anaknya harus here and now. Di sini dan sekarang, gak usah jenengan lek koyok ngene mosok isok dadi presiden. Batine anake aku moh dadi presiden. Mikirno ibu sitok ae ngeluh. Ndane om mikirno ibu-ibu sak Indonesia Raya ya kan. Ngelune luwe-luwe ya kan. Nah, anak zaman sekarang itu here and now. Nah, jadi rata-rata loyalitasnya rendah. Yang kudu hati-hati yang loyalitasnya tinggi. Kenapa? Katutan temennya. Setia kawan dia. Hati-hatinya setia kawan. Saking setia kawannya, hati-hati temennya kanan ngajak kanan ikut kanan, temennya kiri ikut kiri. Sering diajak ngobrol mah gimana tadi di sekolah gini. Harus tahu temennya siapa aja gitu. Oke, lanjut. Introspeksi. Anak introspeksi itu rasa ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain. Introspeksi diri, melihat ke diri sendiri. Introspeksinya terlalu tinggi, biasanya anak zaman sekarang ngomongnya apa? Baperan. Anak introspeksinya tinggi itu kayak gini, pulang sekolah, ma, temenku lo ma, ono sing metuju aku salah apa yo ma? Sing mama yo loro untu paling. Itu introspeksinya terlalu tinggi. Introspeksi terlalu rendah, gak ngurus belas. Ya, itu introspeksi. Kemudian ketergantungan tadi sudah sedikit saya bahas ya. Ketergantungan itu bagaimana dia mengambil keputusan. Ketergantungannya tinggi itu biasanya dikit-dikit, mah gini bener gak ya mah? Jadi masih butuh agreement dari orang lain, butuh oh iya nak betul. Nah itu ketergantungannya tinggi. Kalau ketergantungannya tinggi biasanya kepemimpinannya rendah. Nah, kepemimpinan itu kalau kepemimpinannya tinggi dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kepemimpinan yang terlalu tinggi atau di situ masuknya kategori sangat tinggi, biasanya anaknya dominan. Jadi kalau ditanya besok masak apa ya, anak itu pasti bilang masak ayam goreng mah. Aduh kemarin udah ayam goreng, pokoknya ayam goreng. Itu kepemimpinannya sangat tinggi. Memutuskan apa-apa dia duluan. Semuanya harus ngikutin dia. Itu kepemimpinan sangat tinggi. Bahasa orang Jawa rodok ngototan. Itu kepemimpinan sangat tinggi. Inferioritas adalah kebutuhan untuk rendah diri. Kenapa sih Mbak Risa inferioritas kok sekarang dilihat? Karena banyak kasus bunuh diri karena inferioritas terlalu tinggi. Inferioritas terlalu tinggi itu gimana? Inferioritas tinggi itu gimana? Mah, aku kok sekarang gendut ya mah? Aku tak diet ya mah? Ya apa lek diet? Aku gak makan nasi. Batine mama ya wis beneran. Kok sadang menisan. Nah, inferioritas terlalu tinggi itu biasanya anaknya minderan. Mah, lihat entar mah, alisku kanan ambek kiri lho mah gak podo. Mama bingung alis kanan ambek kiri gak podo ya Allah ya kan. Nah, mah, aku pakai kawat gigi ya mah. Apa gak kawat berduri bisa? Itu anak inferioritasnya tinggi. Anak inferioritas rendah gak ngurus belas. Mbok ganti kaos kaki ya meneh. Nah, itu inferioritas terlalu rendah. Mbok raut kok anake mama kok kumut ngono babah. Itu inferioritas terlalu rendah. Anak zaman sekarang yang dilihat artis-artis Korea, dia membandingkan dengan seluruh orang
di dunia, di gadgetnya. Jadi anak gampang minder. Beda zaman kita dulu. Kita bandingkan sama siapa sih? Tetangga paling-paling, teman sekolah, saudara. Wis anak jenengan iso bandingno sama orang di Jakarta, Papua, membandingkan dengan seluruh orang di dunia. Makanya anak zaman sekarang pinter berargumen. Jenengan zaman dulu, saya tanya, zaman dulu jenengan, kalau orang tuanya bilang, "Duk, ojo metu maghrib, kita jawab apa? Nggih, ya kan? Nggih, Pak." Anak zaman sekarang, "Le, ojo metu maghrib, buka Google. Kenapa tidak boleh keluar maghrib?" Ya kan? Terus dia tanya ke ibunya, "Apa Bu gak oleh metu maghrib? Akeh setane." Jare Google, nah, gak apa-apa maghrib, gak ono setane. Iki di Google gak ono, ya kan? Nah, akhirnya anak kita pintar berargumen, dan jadi orang tua harus pintar menjawab. Ya kan? Oke, lanjut. Inferioritas sudah, empati. Empati itu bagaimana merasakan. Empatinya tinggi, nonton film ya nangis. Sedih. Ibu berabak melok nangis di sini. "Mama, kenapa, Mama?" Di sini kalau manggil apa? Mama. Mami. Oh, Mami. Mami sedang mepe kara. Nah, Mama nangis berapa? Itu anak nangis duluan. "Mama, kenapa?" Nah, itu anak empatinya terlalu tinggi. Anak empatinya terlalu rendah, ya gak ngurus belas. Nasio mama nangis, melerok, mencureng, mencucu, ya kan? Gak ngurus belas. Apakah ada Mbak Risa zaman sekarang? Banyak. Zaman kita dulu ibunya pegang sapu, kita lari. "Sini Bu, saya yang nyapu." Betul? Ulang-ulang Bu, saya nyapu. Anak zaman sekarang, ibu nyapu sebelah sini, menggok tulinan HP sebelah sini. Ganti, ibu nyapu sebelah kiri, ya menggok, set, ya kan? Anak zaman sekarang, kan? Oke, apa salah Mbak Risa? Enggak. Kita mendidik anak sesuai zamannya, tapi anak harus tahu di mana tempatnya beretika, betul? Lanjut. Di bawah kreativitas itu apa? Keinginan untuk menciptakan hal baru. Anak kreativitasnya tinggi, biasanya anaknya bosenan, gampang bosen. Itu terus itu gak mau dia, butuh ganti-ganti, bosenan arek. Nah, itu anak kreativitasnya tinggi. Kalau anak kreativitasnya sangat tinggi, wah, calon wirausaha. Karena apa? Anak kreativitasnya tinggi, kepemimpinannya tinggi, kedisiplinannya tinggi, imitatif rendah, ketergantungannya rendah, cocok jadi wirausaha, gak cocok jadi pegawai. Jadi pegawai kalau kreativitasnya tinggi, kepemimpinan tinggi, tukaran ambil bose, Bu. Bose nyuruh kanan, kenapa saya harus kanan, Pak? Lah, itu anak kreativitas tinggi. Biasanya anak kreativitas tinggi ku akeh alasane. Kreativitas tinggi, ketahanan rendah, agresi tinggi. Waduh, ngototan ibu gegeri, itu bisa. Oke, itu kreativitas. Bawahnya ketahanan. Ketahanan di sini yang diukur adalah ketahanan mental. Anak ketahanan emosi tinggi itu biasanya pintar memendam perasaan, ditahan. Anak ketahanannya rendah dibarengi agresi yang tinggi, itu kayak mercon banting. Nah, titik-titik bledos, titik-titik bledos, titik-titik bledos. Ada apa-apa dikit bledosek baru mikir, bledosek baru mikir. Ya, itu anak dengan ketahanan rendah, agresi yang tinggi. Nah, gegeran anak, aku agresinya dilihat. Oke, lanjut. Sampingnya minat itu apa? Minat itu pengaruh pengetahuan dan pengalaman. Jadi minatnya anak jenengan itu kadang belum konsisten. Nanti ketika usia 16 tahun. Sekarang delok tentara pengen jadi tentara, minggu depan delok dokter pengen jadi dokter, minggu depannya lagi delok YouTuber pengen jadi YouTuber. Tapi penting kita lihat, karena itu potensi kesukaannya anak sekarang ada di mana. Jadi kalau jenengan mau ngelesno,
pengen ngeles no, leskan sesuai dengan minatnya. Lo gak disesuaikan dengan bakat Mbak Risa. Saya menyarankan disesuaikan dengan minatnya. Contoh, anak yang bakat dan tidak berbakat itu belajarnya anak yang bakat itu sepertiga waktu lebih cepat daripada anak yang tidak bakat. Contoh, saya bakat nyanyi, Mas Taufik nggak bakat nyanyi. Saya bakat nyanyi, belajar satu lagu 1 jam selesai. Mas Taufik nggak bakat nyanyi. Dia harus belajar 3 jam baru bisa sama dengan apa yang saya pelajari. Tapi dilalah masio saya bakat, saya gak minat. Jadi masio sinau sak jam aku males. Aduh aku gak seneng nyanyi, aku ngene dulu nyanyi gini. Walaupun saya bakat tapi saya gak minat. Mas Taufik masio gak bakat tapi minat. Jadi kalau ada pelajaran nyanyi, masio gak pelajaran nyanyi 24 jam nyanyi terus, ya kan? Jadi dia mau belajar 3 jam, 6 jam, 9 jam nyanyi, dia gak rasa karena apa? Enjoy. Nah akhirnya suatu hari kalau saya dan Mas Taufik dilihat di tes, suaranya akan bagus Mas Taufik. Kenapa? Karena Mas Taufik latihannya lebih lama, lebih sering, lebih enjoy. Jadi kalau mau ngeleskan diikutkan minatnya. Oke lanjut, job match. Job match itu kesesuaian pekerjaan yang disesuaikan dengan bakatnya. Jadi kadang job match-nya tidak sesuai dengan kesukaan anak. Gak apa-apa Bapak Ibu, sejauh anak jenengan itu kerjanya juga masih lama. Oke. Lanjut, gaya belajar. Nah ini yang sering salah terkait dengan cara ngandani dan nyeneni anak. Gaya belajar dibagi menjadi 3. Gaya belajar dibagi menjadi 3. Kinestetik, audio, visual. Kinestetik apa? Kinestetik itu anak harus bergerak. Anak kinestetik biasanya belajar di ruang tamu, sebentar pindah ke dapur. Masak apa Bu? Ya kan? Bentar lagi pindah ke ruang TV nonton TV. Bentar lagi ke ruang tamu. Biasanya ibu gak sabar. Sinaumu nyerai, ya kan? Akhirnya anaknya sinau tuh loh, gue dek kene meneng. Begitu suruh diam, otaknya juga ikut diam. Nah, itu anak kinestetik. Kalau memarahi anak kinestetik nggak boleh di ruangan yang sama, kayak someldu. Terus memarahi anak kinestetik di mana? Di mobil, di restoran sambil makan. Di mobil, pokoknya yang harus ada pergerakan. Di mobil kan ganti terus. Nah, itu lebih masuk. Di jalan, jenengan gonceng ambil jenengan tuturi, itu lebih masuk. Di restoran banyak orang ganti-ganti, itu lebih masuk. Kalau anak kinestetik duduk diam, ya kan? Ngantuk. Anak kinestetik biasanya orang tuanya sering diseneni guru nih. Ini loh Bu, kalau di kelas umek kain. Ini loh Bu, kalau di kelas gudoi kancane. Itu anak kinestetik. Jadi kalau di kelas gimana biar nggak rame? Saya biasanya memberikan saran nyobek kertas kecil-kecil. Atau kertasnya diremet-remet. Nah, biar apa? Biar nggak ngantuk. Kan ada ya guru kalau ngajar duduk, diem di depan. Anak-anak dibuka halaman, ya kan? Sing buri me amin, ya kan? Nah, itu anak kinestetik nggak bisa biasa nih ngantuk. Nah, jadi anak kinestetik itu konsentrasi bertahan 15 menit. 15 menit belajar situ jenengan pindah, 15 menit belajar di sana jenengan pindah lagi. Itu anak kinestetik tipsnya. 2, anak visual. Anak visual itu kekuatan mata. Lek buku neme ireng putih mesti ngantuk. Jadi kalau anak visual jenengan belikan bolpen warna-warni 1. 2, di sekolah anak itu kan belajar, gurune nulis di papan, itu kan cuma hitam sama putih. Itu biasanya nggak masuk. Jenengan minta membuat rangkuman apa yang dipelajari di sekolah. Bikin rangkuman sendiri, pakai bolpen dan buku catatan di rumah sendiri. Jangan belikan buku yang kesukaan dia, yang ada gambarnya, yang ada warna-warnanya.
itu anak visual. 3, anak auditori. Anak auditori itu apa? Anak yang mengedepankan kekuatan telinga. Anak auditori itu lebih cepat kalau dibacakan, dijelaskan, dituturi. Nah, anak auditori jenengan kalau nuturi. Anak visual beda ya. Anak visual kalau kinestetik sambil sesuatu ada yang bergerak di jalan, di rumah makan. Anak visual jenengan kalau nuturi kudu uas-uasan. Itu anak visual. Anak auditori jenengan dekatkan telinga kanan. Jenengan singkur-singkuran ini lho nih. Nah, itu karena anak auditori. Anak auditori itu kekuatan telinganya besar. Anak auditori itu kayak gini loh Bu. Areke sinau deh gini, nulis, nyatet, moco sinau deh gini. Jenengan rasan-rasan ambek bojone jenengan di pojok iku iso nyauti. Mosok Bu ya. Nah, itu anak auditori. Jenengan lek nyeneni dekatkan telinga kanan. Itu anak auditori. Anak visual lek nyeneni nuturi uas-uasan. Anak kinestetik lek uas-uasan suwe-suwe di sini bayangno sing enggak. Ibuku iki kok bunder kan? Bunder kabeh kan? Nah itu anak kinestetik. Ya kan, jenengan seneni uas-uasan ya dia wes Kak. Ya Kak ya. Tapi dek kene sing dibayangno, masalah ibuku lek ngamuk ya kan, metu siunge. Ya Allah, lah itu anak kinestetik. Jadi jenengan gak usah nyeneni bolak-balik ya. Oke, setelah ini konseling ya. Setelah ini konseling, kalau ada yang mau ditanyakan ruangannya di SSK. Di ruang SSK saya bawakan 5 konselor yo nanti gantian antri nggih. Oke, sekarang tangan kanan diangkat tinggi-tinggi dulu. Taruh di pundak teman sebelah kanan. Nah, sekarang ikuti saya. Mbak, Mas, Pak, Bu, aku janji jadi orang tua lebih sabar, lebih ikhlas, lebih amanah, dan anak kita sukses bersama, sugih bersama. Amin. Ganti sebelah kiri, waktunya pembalasan dendam ya. Ayo, Pak, Bu, Mbak, Mas, elingno aku. Nek aku lali, jiwiten. Yo Mbak. Lek lali meneh, PN dompet. Lho, sing gak gelem ngomong iku duwike akeh. Sing ngomongnya bantet, PN dompet kok kalau isine ya. Bontok isine. Belum. Lek lali terus. PN bojo. Baik Bapak Ibu, terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat selalu, bahagia selalu. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Konselornya boleh siap-siap di sana. Saya juga mohon maaf, kirim salam dari Bu Umi Gayati. Saya minta doanya biar Bu Umi cepat sembuh. Bu Umi lagi pusing kena vertigo. Ya, saya mohon doanya buat beliau biar cepat sehat. Biar bisa ketemu sama ibu-ibu di sini, bapak-bapak ibu semua di sini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas MC yang ganteng sekali. Terima kasih sekali Ibu yang namanya untuk bisa membagikan kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita bersama, sehingga kita menjadi pribadi untuk menjadi orang tua yang memiliki anak kita.
Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua sukses bersama ya. Tentunya kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan Bapak Ibu guru ya. Kita bersama-sama mendidik dan membentuk karakter yang baik pada anak kita semua. Terima kasih yang kami sampaikan untuk pemirsa Maloni Magister Sekolah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup acaranya pada hari ini, tentunya tadi sudah disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya atau konsultasi berkaitan dengan permasalahan putra putrinya, atau mungkin malah justru kita sendiri yang punya masalah, kami persilakan nanti untuk menuju ke ruang SSK, tepatnya di sebelah perpustakaan di lantai 2 ya, di lantai 2. Nanti ada adik-adik dari OSIS nanti akan mengarahkan. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hari ini terjadwal untuk mengambil hasil belajarnya putra putrinya, kami persilakan nanti untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih sekali lagi atas respon panjenengan sami terpikir. Saya Ahmad Fabiansa Muluduti. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun sikap dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.